Adik-adik, pernah tidak kalian mencermati jika kita hendak menyalakan komputer misalnya, ternyata kita harus melakukan serangkaian langkah-langkah terlebih dahulu dengan tepat. Bagaimana jika tidak tepat? Saya pikir komputer adik-adik akan cepat rusak ya. Nah, perlu adik-adik ketahui juga bahwa hal ini tidak hanya berlaku pada kegiatan operasional saja, tapi bisa juga berkaitan dengan cara membuat produk maupun cara mengurus satu dokumen dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, beruntungnya materi ini bisa loh kita dapatkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase D. Ini dia materi teks prosedur. Mari kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ibu yakin adik-adik sudah sangat siap dan sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan materi teks prosedur. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Nah, untuk mengecek kesiapan adik-adik, silakan adik-adik dapat mengisi presensi di tautan berikut ya. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Tapi apa saja sih yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini? Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini terkait dengan teks prosedur, kita akan mempelajari yang pertama berkaitan dengan pengertian teks prosedur, yang kedua ciri-ciri teks prosedur, yang ketiga struktur dari teks prosedur, dan yang terakhir ada jenis-jenis teks prosedur. Mari coba kita pahami bersama berkaitan dengan pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, kira-kira bisa dipahami belum adik-adik? Kalau belum, kita coba kerjakan kuis berikut ya. Baik, berikut ini manakah pernyataan tentang teks prosedur yang tepat? Adik-adik bisa pilih ya. Yang pertama, teks prosedur merupakan teks yang berisi tahap-tahap untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, teks prosedur merupakan teks yang berisi urutan kronologi peristiwa nyata. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang pertama. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tahap-tahap untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Ada berapa kira-kira adik-adik ciri-ciri teks prosedur ya? Baik, ada 7 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau keadaan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan. Berikutnya, kita akan membedah struktur teks prosedur. Ada 4 struktur dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Dalam bagian tujuan berisi hal yang ingin dilakukan, seperti membuat puding atau membuat KTP maupun kegiatan operasional ya. Kemudian yang kedua, yaitu bagian alat dan bahan. Dalam bagian ini berisi memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan ini disesuaikan dengan tujuan dari teks prosedur. Misalnya, ketika kita hendak membuat KTP, salah satunya kita memerlukan dokumen berupa akta kelahiran. Tidak mungkin kan kita memerlukan pewarna makanan. Terus yang ketiga, ada langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisi urutan langkah yang disusun secara rinci dan bertahap. Dan yang terakhir, bagian penutup atau bisa kita sebut juga dengan simpulan. Di bagian simpulan ini berisi kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan.
Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Ada apa aja ya jenis-jenis teks prosedur? Boleh loh, sebelum Ibu kasih tahu, adik-adik bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Jika sudah, adik-adik bisa mengkoreksi masing-masing. Dan inilah 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Artinya, teks prosedur ini berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu operasi secara sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang di dalamnya berisi banyak langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir ada teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur ini berisi banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi dalam teks prosedur kali ini urutannya bisa ditukar-tukar dan tidak rumit. Nah, untuk mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari, mari kita kerjakan kuis berikut ini ya. Baik, kita mulai di kuis nomor 1. Teks prosedur adalah, kira-kira jawabannya yang mana nih? A. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Atau yang kedua, yang B, teks yang mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang dialami suatu tokoh. Atau yang C, teks yang berisi tentang kejadian peristiwa atau informasi yang berupa fakta. Atau yang D, teks yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud dan tujuan. Kira-kira yang mana nih jawabannya adik-adik? C, Bu, C. C? Apakah yang C? Salah ya. Jawabannya yang benar adalah yang A. Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Soal nomor 2. Manakah berikut ini yang termasuk struktur dari teks prosedur? Yang A, apakah resolusi? Yang B, saran? Yang C, pengenalan? Yang D, alat dan bahan. Jawabannya apa adik-adik? D, Bu. Betul, jawabannya adalah yang D, alat dan bahan. Alat dan bahan itu termasuk dalam struktur teks prosedur ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Manakah berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri teks prosedur? A. Menggunakan kalimat imperatif. B. Menggunakan kata kerja pasif. Atau C. Menggunakan kata keterangan. Atau mungkin yang D. Menggunakan konjungsi untuk mengurutkan waktu. Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Kayaknya D, Bu. D? Iya, D, Bu. Salah. Jawaban benar adalah yang B. Ya, Menggunakan salah. kata kerja pasif. Karena dalam teks prosedur yang digunakan adalah kata kerja aktif, bukan pasif ya. Selanjutnya, soal nomor 4. Struktur teks prosedur yang berisi urutan langkah secara terperinci disebut A. Tujuan, B. Alat dan bahan, C. Kesimpulan, atau yang D. Langkah-langkah. Iya, Bu, D. Ya, jawabannya yang D. Langkah-langkah. Selanjutnya, soal terakhir, soal nomor 5. Apa yang disebut teks prosedur protokol? A. Teks yang berisi langkah untuk melakukan suatu operasi secara sederhana. B. Teks yang berisi rincian alat dan bahan. Atau yang C. Teks yang berisi langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Atau yang D. Teks yang berisi banyak langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jawabannya apa adik-adik? A bukan, Bu. A? Salah. Apalagi jawabannya? Pasti D? D ya, Bu. Salah juga. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu teks yang berisi langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Itu adalah pengertian dari teks prosedur protokol. Baik adik-adik, kuis telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya.
Ibu harap kuis ini bisa memperkuat ingatan adik-adik terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan teks prosedur yang tadi kita sudah mempelajari pengertiannya, kemudian apalagi ciri-cirinya, kemudian ada strukturnya, dan terakhir kita belajar tentang jenis-jenis teks prosedur. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu harap adik-adik bisa mencari referensi terlebih dahulu terkait jenis-jenis teks prosedur yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang 3 jenis itu ya. Untuk pertemuan depan kita akan mencoba bersama-sama menyusun teks prosedur. Itu saja tugas untuk pekan depan. Ibu harap tidak ada yang lupa ya. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi ataupun tugasnya, silakan adik-adik bisa menanyakannya melalui WhatsApp group. Demikian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan antusias adik-adik pada pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.